Halo, di sini saya akan menceritakan pengalaman saya berorganisasi selama di Politeknik Negeri Bandung. Simak videonya sampai selesai. Halo, perkenalkan nama saya Bahane Rianta. Di sini saya akan membahas tips dan trik bagaimana kamu bisa memaksimalkan potensimu selama berkuliah dimanapun kamu berada. Dan jangan lupa, biar saya semakin semangat membuat konten-konten untuk teman-teman, jangan lupa subscribe ya dan nyalakan loncengnya. Oke, alhamdulillah saya telah menuntaskan kuliah saya di Politeknik Negeri Bandung selama 4 tahun. Dan selama 4 tahun itu sebenarnya banyak ya organisasi yang saya ikuti, tapi yang saya paling ingat dan memang saya lama di dalamnya yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa dan Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil. Kok bisa ikut dua organisasi itu? Jadi memang kalau di Polban itu syarat masuk BEM-nya itu tidak bisa membawa diri kita sendiri lalu datang ke Sekre BEM mendaftarkan diri atas nama pribadi, nggak bisa. Tapi kalau mau daftar BEM itu harus melalui himpunan, maka otomatis saya adalah bagian dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil. Secara prinsip ya, Himas dan BEM itu sama-sama sebuah organisasi yang memiliki tujuan dan di dalamnya banyak orang-orang yang juga bersama-sama mencapai tujuan yang sudah disepakati di awal. Tapi yang membedakan adalah kalau himpunan itu memang cakupannya hanya teknik sipil, sedangkan kalau BEM itu lebih luas. Tapi saya bisa kerucutkan jadi 3 bidang. Yang pertama itu internal BEM-nya, yang kedua internal kampus, dan yang ketiga eksternal kampus. Internal BEM itu sederhananya misalkan bagaimana mengembangkan sumber daya manusia yang ada, bagaimana mempersiapkan publikasi yang luar biasa untuk disampaikan keluar, bagaimana mengatur administrasi dan juga keuangannya. Kalau internal kampus itu bagaimana BEM itu bisa ya mengembangkan skill-skill dan minat bakat yang dimiliki oleh mahasiswa, atau juga bagaimana kita bisa mengadvokasikan hak-hak mahasiswa dan juga merukunkan mahasiswa-mahasiswa yang ada di dalam kampus. Kalau eksternal kampus ya teman-teman bisa lihat ya sekarang yang lagi viral seperti kritikan BEM UI, lalu kritikan BEM-BEM yang lain. Tapi tidak hanya itu, BEM juga menjalin hubungan yang baik kepada masyarakat dan juga hubungan baik ke pemerintah melalui hubungan diplomatis. Apa aja sih yang saya dapatkan dari dua organisasi yang saya ikuti ini? Saya merangkumnya menjadi 4 saja, dan 4 ini yang sangat-sangat berdampak kepada saya khususnya setelah saya lulus. Yang pertama itu ada critical thinking. Critical thinking ini benar-benar membuat saya, walaupun saya masih benar-benar belajar sampai sekarang, tapi basicnya saya dapat di kampus. Contoh misalkan saya jadi berpikir, kenapa saya hidup? Kenapa saya harus menjadi manusia? Kenapa saya memilih agama ini? Kenapa saya harus benar-benar maksimal dalam menjalankan sesuatu agar saya apa? Nah, pokoknya yang begitu-begitulah. Pikiran itu muncul karena critical thinking saya dulu di organisasi sering dilatih. Yang kedua itu ada problem solver. Jadi saya terbiasa ketika ada masalah, saya langsung solusi. Masalah solusi tanpa berpikir lama-lama di masalah itu. Pokoknya harus langsung ketemu solusinya. Dan akhirnya ketika di kehidupan nyata, ketika ada masalah, saya langsung berpikir solusi, dan seterusnya. Lalu yang ketiga itu adalah leadership. Ini kepake banget ya, khususnya ke manajemen leadership di diri sendiri nih. Bagaimana saya bisa mengatur bangun tidur saya, bagaimana saya bisa mengatur waktu saya, memanage hati saya, dan lain-lain, memimpin diri sendiri, memimpin banyak orang. Dan yang terakhir yaitu networking, relasi. Ini juga yang sangat berguna dan memudahkan kita dalam melangkah, berkarya, bekerja, dan lain-lain. Karena kalau misalkan kita punya networking, gampang. Misalkan kita butuh, kita lagi ada yang sakit nih, misalnya lagi COVID begini, kita butuh orang yang paham tentang COVID. Kalau misalkan relasi kita banyak, ya kita tinggal tanya ke teman kita yang perawat di kampus lain. Itu aja yang saya bisa ceritakan pengalaman organisasi saya selama di kampus. Saya yakin ini baru banget permukaan karena saya nggak mau buat video lama-lama. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dan jangan lupa subscribe, oke? Biar saya makin semangat buat konten.